Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bu Mel akan mengajak kalian belajar teks berita yang merupakan salah satu materi pertama di kelas 8 ini. Pada teks berita ini kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama, definisi, ciri dan jenis teks berita. Yang kedua, unsur-unsur berita. Yang ketiga, simpulan, tanggapan dan penyampaian isi berita. Keempat, struktur dan kebahasaan teks berita. Dan yang kelima adalah penyusunan teks berita. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari 3 hal. Yang pertama, yaitu definisi, ciri dan jenis, unsur-unsur teks berita, dan simpulan, tanggapan dan penyampaian isi berita. Kita mulai yang pertama, yaitu definisi, ciri, jenis dan jenis teks berita. Definisi teks berita. Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual atau yang terkini dan faktual atau yang berdasarkan fakta yang sedang terjadi. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Adapun ciri-ciri teks berita, yang pertama adalah faktual, aktual, unik dan menarik atau menarik, sistematis dan lengkap, seimbang, dan menggunakan bahasa yang komunikatif. Adapun jenis-jenis teks berita itu ada 5. Yang pertama, berita langsung atau berita yang ditulis singkat, lugas, dan apa adanya. Biasanya ini terdapat pada halaman berita, halaman pertama di surat kabar. Yang kedua adalah teks berita mendalam. Pada berita jenis ini terdapat ulasan suatu peristiwa dan lebih menonjolkan pada kata mengapa dan bagaimana. Yang ketiga adalah berita penyelidikan atau investigasi. Berita ini berdasarkan penyelidikan yang biasanya digunakan untuk mengungkap sebuah kasus. Keempat adalah berita interpretasi, yaitu berita langsung ditambah dengan pendapat seseorang. Yang terakhir adalah berita opini, yaitu berita yang berisi opini tentang sesuatu yang sedang terjadi. Berikutnya adalah unsur-unsur teks berita. Berita dikatakan lengkap jika di dalam berita itu memuat 6 unsur berita. 6 unsur berita itu biasa disingkat dengan adik Simba atau dalam bahasa Inggris digunakan dengan menggunakan kata tanya 5W1H. Apa itu? Yang pertama adalah apa? Apa peristiwa yang sedang diberitakan atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Ketika kalian selesai membaca berita atau selesai mendengarkan berita, tentu kalian bisa menyimpulkan atau menanggapi atau menyampaikan isi berita yang baru saja kalian baca atau kalian dengarkan. Bagaimana caranya? Untuk menyimpulkan, yang bisa kalian lakukan adalah dengan membaca atau menyimak berita. Setelah itu mengidentifikasi unsur-unsurnya, yaitu 5W1H atau adik Simba. Apa berita yang baru saja dibaca,
apa, di mana peristiwa yang dalam berita itu, kapan, siapa, dan mengapa, serta bagaimana. Itu setelah kamu bisa menjawab 6 pertanyaan itu, baru ditarik sebuah kesimpulan dalam sebuah paragraf pendek. Di samping itu, kalian juga bisa menanggapi isi berita yang baru kamu baca atau baru kamu dengar. Yang bisa kalian tanggapi ada 2 hal, yaitu tentang isinya dan unsur kebahasaannya. Kalau kalian ingin menanggapi isi berita itu, kalian bisa melihat kelengkapan unsur berita, kelengkapan 6 unsur berita yang ada di dalam berita yang barusan kamu baca. Misalnya, apakah berita yang saya baca ini ada unsur mengapa? Atau adakah unsur bagaimananya? Atau siapa yang terlibat, ada atau tidak? Nah, itu yang ditanggapi. Kemudian, atau lengkap? Ya sudah, lengkap. Berita ini bagus, lengkap karena memuat 6 unsur berita. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa menanggapi dari unsur kebahasaannya. Apa unsur kebahasaan yang bisa kita tanggapi? Apakah berita itu menggunakan bahasa baku? Atau berita itu menggunakan kata-kata yang sulit? Atau sulit dipahami? Nah, itu bisa kalian tanggapi. Yang ketiga, setelah membaca berita atau mendengarkan berita, kalian bisa menyampaikan isi berita itu kepada orang lain. Tentu saja ketika kalian menyampaikan isi berita, 6 unsur berita yang ada di dalamnya harus tersampaikan semua. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham mengenai 3 hal penting yang disampaikan Bu Mel hari ini, yaitu definisi, jenis, ciri berita, unsur berita, dan bagaimana cara menyimpulkan, menanggapi, atau menyampaikan berita. Nah, di akhir kegiatan ini, setelah mendengarkan videonya Bu Mel ini, kalian bisa merangkum materi ini dengan menggunakan mind map atau poster atau rangkuman dalam bentuk paragraf. Yang pertama itu. Yang kedua, coba kalian cari berita atau kalian dengarkan berita di televisi atau di radio, kemudian tentukan unsur-unsur berita yang baru saja kalian dengarkan. Sekali lagi, unsur berita 6B1H itu apakah ada di dalam berita yang barusan kamu dengarkan. Kemudian tanggapi dari segi isi dan dari unsur kebahasaannya. Kalau sudah ditanggapi, tolong sampaikan isi berita itu dalam 1 paragraf. Jelas ya? Baik, saya sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya Bu Mel. Semoga kalian atau kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.